Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan kejaksaan yang sangat mengagetkan. Apa itu? Tersangka mega korupsi Pertamina bisa saja diancam dengan hukuman mati. Ini kalau kejadian, semua masyarakat puas. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan naik. Kepercayaan terhadap penegakan hukum akan naik. Kepercayaan penegakan dan pemberantasan korupsi akan naik. Impact-nya luar biasa. Apalagi hukuman mati, dor. Kita simak dulu seperti apa pernyataan Jaksa Agung. Check it out. Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Wah, oh diar ya, mau diar kawan. Rifa Siahaan, ini lulusan 99 Trisakti. Jadi 1 tahun setelah peristiwa 98 berarti ini. Kok gua curiga kalau jadi koruptor pada saat mahasiswa rajin demo ini. Dugaan, diduga. Belum tentu. Karena ini berangkatnya bukan dari politisi, ini berangkatnya dari karir. Pertamina Patraniaga, dia juga dari karir. Mungkin ada beda ya, tapi ya nggak tahu. Begitu dapat jabatan, dapat posisi, dapat fasilitas, ada banyak kesempatan, ya dia melakukan itu. Bakal kena ancaman hukuman mati. Kiri. Ya jangan ketawa lah, orang kena hukuman mati lu ketawa. Bagaimana kemudian kita mau melampiaskan kegeraman yang luar biasa terhadap pelaku korupsi ini coba? Daripada pada ngata-ngatain, berkata kotor, berkata jelek, ya. Ingat? Jadi gua ketawa duluan, dibikin meme minum Pertalite, minum Pertamax. Ya. Lebih menyedihkan lagi, supaya nggak sedih gue ajak ketawa. Kesana lah kira-kira lah, modus lu kiri. Ya, bisa saja dihukum mati karena pada saat kejadian korupsi atau dia melakukan korupsi itu di kurun waktu di mana kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Dia korupsi mulai 2018, 2019 COVID, 2020, 2021, terakhir itu 2022 pemerintah resmi mencabut status COVID. Kemudian 2023 Rifa Siahaan and the gang berhenti korupsi. Udah kenyang rupanya. Di mana saat itu masyarakat banyak, mohon maaf, meregang nyawa, bagaimana bisa bertahan hidup, berebut oksigen, berebut rumah sakit. Suasananya kacau balau. Hidup dalam situasi ketegangan, ada yang di karantina di rumah 15 hari, di rumah sakit, macam-macam. Pada saat itu, Rifa Siahaan and the gang berpesta pora melakukan korupsi di Pertamina Patraniaga. Ini harus dihukum mati. Kalau nggak ada hukuman pancung, ya hukuman matinya tembak. Seumur hidup jangan membebani negara. Negara-negara lain itu jarang melakukan hukuman seumur hidup, malah membebani negara. Tiap hari dimasakin, tiap hari diladenin, makan segala macam. Membebani negara seumur hidupnya begitu. Tembak mati. Udah selesai urusan. Kalau ini nanti sampai benar dilakukan tembak mati, rekor dalam sejarah Indonesia. Korupsi, koruptor, divonis, hukuman mati, tembak. Udah rekor itu. Mudah-mudahan ya ini menjadikan efek jera kepada pelaku-pelaku lain atau calon koruptor-koruptor lain tidak melakukan hal yang sama. Ini salut ini. Tonggak sejarah ini kalau kejaksaan benar-benar tuntutannya maksimal, hukuman mati, didukung oleh hakim,
memutuskan hal yang sama sesuai tuntutan. Wah, keren. Tembak dor. Ya. Dor. Riva Siahaan. Maya Kusmara. Dor. Edward, VP Trading. Dor. Riva, direktur utamanya. Dor. Kerry Adrianto. Dor. Pelaku-pelaku lain. Dor. Gila manusia-manusia edian ini. Aduh, bangsat dipelihara di Indonesia. Apalagi nanti kalau sampai hukumannya ringan. Tuntutannya ringan, vonisnya lebih ringan lagi. Wah, udah parah banget ini. Tapi kalau ngelihat pernyataannya Jaksa Agung tadi, ya kita optimis mudah-mudahan nanti tuntutannya maksimal. Hukuman mati, bukan seumur hidup ya. Hukuman mati. Sekali lagi, hukuman seumur hidup hanya membuat beban negara. Hukuman mati. Kenapa? Karena dia melakukan korupsi itu pada saat pandemi COVID. Pandemi COVID kita kan akhir 2019, kemudian sampai berakhir awal 2023. Dor! Tembus. Udah, nggak ada pilihan lain lagi. Jangan sampai kita ingat Menteri Sosial, siapa dia? Yuliani Batubara, korupsi dana COVID. Bayangin aja, Menteri Sosial dari PDIP. Korupsi dana COVID, kan gila ini. Saya pernah dengar dulu ada perjanjian tidak tertulis, jika ada yang melakukan korupsi pada saat masa pandemi COVID, harus dihukum mati atau hukuman minimal seumur hidup. Minimal loh, seumur hidup. Tapi nyatanya enggak. Nih orangnya nih, Yuliani Batubara nih, ya, Menteri Sosial dari PDIP. Dia korupsi dana COVID, gila kan? Saat orang bertahan hidup, berebut oksigen, berebut rumah sakit, ketika masuk rumah sakit nggak ada tempat lewat, tangis di mana-mana, penguburan mayat hampir tiap hari, tiap jam. Gila kan? Ini nih manusianya nih. Nih. Yuliani Batubara akhirnya hanya diputus 12 tahun penjara. Padahal pada saat nyalek dari Dapil Jateng 1, ini nih, semboyannya seperti ini nih. Korupsi dibabat, pasti Indonesia hebat. Kalau nggak dibabat, keburu gua embat. Menteri Sosial, Yuliani Batubara, cuman divonis 12 tahun penjara, kemudian mengembalikan uang ke kas negara sejumlah 14,5 miliar dan denda 500 juta. Ada komitmen waktu itu bahwa sekali lagi yang melakukan korupsi akan dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Faktanya enggak. Bukan, ini parah banget. Nih orangnya nih. Sampai kapanpun harus diingat nih. Luar biasanya lagi, pada saat sidang, pledoinya dia minta dibebaskan karena dia tidak melakukan ini. Terus punya istri dan anak-anaknya masih kecil, masih banyak tanggungan keluarga. Tapi oleh ICW dikejar, dikawal terus, harus dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Enggak juga tuh. Cuma 12 tahun penjara dari 2022. Nah, ini baru jalanin sekitar 3 tahun sekarang. Udah tinggal kurang 8 tahun lagi selesai. Cepet waktu ini mah. Selesai, nyalon lagi nanti. Hak politiknya udah dicabut, udah selesai. Hak politiknya dicabut 4 tahun. Enak kan? Banyak koruptor yang jadi dewan lagi. Yang nyalon dan jadi, wah enak. Makanya mendingan kalau kita punya cita-citamu apa, Dek? Koruptor. Loh, kok bisa? Habis enak sih. Kok bisa? Ya, bapak saya juga koruptor. Kan? Gilanya lagi, hakim yang memutuskan ini adalah diputus lebih ringan karena selama menjadi tersangka dihujat banyak orang. Masyarakat banyak yang menghinanya. Padahal baru tersangka dan belum berkekuatan hukum tetap. Loh, kok aneh sih? Jadi dihukum ringan itu pertimbangan hakim karena yang bersangkutan sudah dihujat banyak orang. Loh, kalau begitu udah kayak nyalon dewan aja gitu. Mau mobilisasi orang
ya, dapat berapa ribu orang, suruh menghujat semuanya di media sosial, sampai kemudian hukumannya selesai atau tuntas. Loh, luar biasa kan hakim? Pertimbangannya meringankan karena dihujat banyak orang katanya. Nah, ini saya kasih contoh dan ini saya ulas kenapa? Supaya nanti pada saat vonis atau pengadilan terhadap kasus korupsi Pertamina tidak seperti ini. Jaksa mungkin komitmennya udah tinggi, tapi hakim enggak. Jaksa komitmennya tinggi, tapi hakim bisa disuap, diem-diem. Kan parah. Ini umpama, kan parah. Oke ya, kita tidak mau disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang seperti ini. Kalau mungkin dulu ya, belum ada media sosial. Dan sekarang kita udah ada media sosial. Ya, masyarakat akan menjadi hakim yang jauh lebih kuat dan jauh lebih dasar dibanding hakim yang sesungguhnya. Karena kalau kemudian ketika hukum sudah tumpul, masyarakat yang akan mengadili. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kawal terus kasus mega korupsi Pertamina. Mudah-mudahan mendapatkan vonis hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.